Dina adalah seorang pegawai toko pakaian di Jakarta. Gajinya pas-pasan, cukup untuk kos, makan, dan sedikit tabungan. Tapi ketika ibunya di kampung mendadak sakit dan butuh biaya rumah sakit, Dina panik. Uang tabungannya hanya separuh dari yang dibutuhkan. Di tengah kebingungan, ia melihat iklan di media sosial. Pinjaman cepat cair. Tanpa jaminan. Hanya KTP dan rekening aktif. Ia ragu, tapi rasa terdesak mengalahkan logika. Dina mengunduh aplikasi itu. Dalam waktu 15 menit, uang 2 juta rupiah masuk ke rekeningnya. Prosesnya mudah, cepat, tanpa tanda tangan atau surat apapun. Ia lega, masalah sementara terselesaikan. Namun ia tidak benar-benar membaca syaratnya. Bunga harian mencapai 0,8% dan jatuh tempo dalam 7 hari. Seminggu kemudian, notifikasi demi notifikasi berdatangan. Tagihan Anda telah jatuh tempo. Segera lunasi untuk menghindari denda. Dina mencoba menunda, tapi bunga terus bertambah. Ia meminjam dari teman, tapi tidak cukup. Akhirnya, ia mengunduh aplikasi pinjol lain untuk menutup pinjaman pertama. 1 minggu kemudian, hal yang sama terulang. Ia meminjam dari aplikasi ketiga, lalu keempat. Dalam 2 bulan, Dina sudah memiliki 6 aplikasi pinjol aktif dan total utang mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Setiap hari ponselnya berdering tanpa henti. Nomor tidak dikenal mengancam, bahkan beberapa menelpon rekan kerjanya dan keluarganya. Malu dan takut bercampur jadi satu. Ia merasa hidupnya berubah menjadi kabut tebal tanpa arah. Dina mulai takut membuka ponsel. Pesan ancaman berisi foto dirinya, hasil dari akses data kontak dan galeri, dikirim oleh penagih. Bayar hari ini, atau kami sebarkan data Anda. Ia tidak tahu harus mengadu ke siapa. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk. Ia tidak tidur nyenyak, tidak fokus di tempat kerja, dan berat badannya turun drastis. Suatu hari, Dina nekat mendatangi kantor polisi. Petugas menjelaskan bahwa banyak pinjol ilegal beroperasi tanpa izin OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan mereka kerap melakukan pelanggaran privasi dan intimidasi. Petugas menyarankan agar Dina menghentikan semua pembayaran ke pinjol ilegal dan melapor ke situs resmi pengaduan OJK. Dengan bantuan temannya yang bekerja di koperasi, Dina mulai menyusun ulang keuangannya. Ia mencatat semua pinjaman, membedakan mana yang legal, terdaftar di OJK, dan mana yang ilegal. Koperasi itu membantunya mengambil pinjaman konsolidasi dengan bunga rendah untuk melunasi pinjol legal secara bertahap. Ia juga mengikuti kelas literasi keuangan daring untuk memahami cara mengelola uang, darurat finansial, dan bahaya pinjol ilegal. Butuh waktu hampir 1 tahun bagi Dina untuk benar-benar lepas dari jeratan pinjol. Ia menonaktifkan nomor lamanya dan memulai hidup baru dengan prinsip. Uang bisa dicari, tapi ketenangan hati tidak bisa dibeli. Kini Dina sering menjadi pembicara di kampanye literasi keuangan lokal. Ia berbagi kisahnya agar orang lain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pinjol itu ibarat jaring laba-laba, katanya dalam salah satu acara. Awalnya tampak indah dan mudah, tapi sekali terjebak, sulit keluar tanpa luka. Ia menutup ceritanya dengan senyum, bukan karena bangga, tapi karena bersyukur, bahwa dari kehancuran, ia menemukan kesadaran. Setahun berlalu sejak Dina melunasi utang terakhirnya. Hidupnya mulai stabil, ia sudah pindah kerja ke koperasi simpan pinjam yang dulu menolongnya. Di sana, ia membantu nasabah memahami cara mengatur keuangan dan membedakan pinjol legal serta ilegal. Namun sesekali, rasa takut itu masih muncul. Setiap kali nomor asing menelpon, jantungnya berdebar. Trauma dari ancaman-ancaman lama belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, Dina mendapat pesan di email lamanya. Kami tahu di mana kamu bekerja sekarang. Bayar utangmu yang dulu. Tim kolektor Global Cash. Padahal, aplikasi Global Cash sudah lama diblokir oleh pemerintah. Dina panik. Ia segera menelpon temannya di OJK, Reno, seorang analis siber yang dulu membantunya melapor. Reno menenangkan. Itu kemungkinan besar sisa database pinjol ilegal yang bocor. Mereka jual data korban ke pihak lain untuk diperas ulang. Dina menghela napas. Tapi hatinya berkata, sampai kapan orang-orang harus hidup dalam ketakutan seperti ini? Reno mengajak Dina bergabung dengan tim relawan digital yang bekerja sama dengan lembaga keuangan dan aparat untuk melacak jaringan pinjol ilegal. Mereka menemukan bahwa beberapa aplikasi yang dulu meminjamkan uang pada Dina kini berubah nama dan logo,
namun dijalankan oleh kelompok yang sama, menggunakan server luar negeri dan iklan berbayar di media sosial. Ini bisnis miliaran rupiah, Din, kata Reno serius. Mereka pakai algoritma iklan buat nyasar orang yang lagi cari pinjaman cepat. Begitu korban klik, datanya langsung disedot. Dina menatap layar laptop dengan campuran marah dan iba. Di situ terdaftar ribuan nomor telepon korban lain, sebagian besar ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja pabrik. Kalau kita bisa ungkap satu rantai servernya, bisa bantu banyak orang, kata Reno. Dina mengangguk. Ia tahu, kali ini ia tidak hanya melawan demi dirinya sendiri. Suatu hari, tim Dina menemukan titik terang. Sebuah domain situs pinjol ilegal ternyata terhubung dengan rekening penampung di Jakarta Timur. Mereka memutuskan untuk melapor ke kepolisian siber. Tapi saat penyelidikan berjalan, Dina menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Berhenti ikut campur. Kamu nggak tahu siapa di balik ini. Tak lama kemudian, ada motor berhenti di depan rumah kontrakannya setiap malam. Dina mulai was-was, tapi kali ini ia tidak lari. Ia menyiapkan kamera CCTV kecil di jendela dan melapor ke Reno. Seminggu kemudian, tim kepolisian menangkap 2 orang kurir data. Mereka ternyata bagian dari sindikat penyebar aplikasi pinjol ilegal. Data Dina digunakan untuk menekan korban lama agar bayar ulang. Dina melihat wajah-wajah pelaku di berita televisi. Ia tidak merasa puas, hanya tenang. Aku tidak mau balas dendam, katanya lirih. Aku cuma mau orang berhenti menderita seperti aku dulu. Tindakan Dina menarik perhatian media. Ia diundang dalam acara literasi keuangan nasional untuk berbagi pengalaman tentang bahaya pinjol ilegal dan keamanan data pribadi. Kisahnya viral di media sosial, banyak korban yang mengirim pesan terima kasih, karena merasa tidak sendirian. Dalam salah satu sesi, seorang mahasiswa bertanya, Kak Dina, apakah kakak tidak takut membuka luka lama lagi? Dina tersenyum. Takut? Pasti. Tapi kalau luka itu bisa jadi pelajaran buat orang lain, biarlah terbuka sedikit, supaya ada yang sembuh bersama. Sejak hari itu, Dina resmi menjadi duta sukarela edukasi finansial digital untuk komunitas pekerja muda di Jakarta. 2 tahun setelah semuanya dimulai, Dina berdiri di depan layar besar bertuliskan, bebas pinjol ilegal. Di sebelahnya, Reno menampilkan data, ribuan aplikasi ilegal sudah diblokir, dan lebih dari 100 pelaku jaringan siber telah ditangkap. Setelah acara selesai, Dina menatap ke langit malam Jakarta. Ia teringat masa-masa saat hidupnya hanya dipenuhi ketakutan dan bunga pinjaman yang menyesakan. Kini ia tahu. Dunia digital memang tak bisa dihentikan, tapi manusia bisa belajar mengendalikan arah. Dina tersenyum pelan. Ia berjalan pulang dengan langkah ringan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar bebas. Setiap kali Dina membuka laptop di ruang kerja kecilnya, ia menempelkan catatan kecil di layar. Jangan tergiur cepat, karena yang cepat belum tentu selamat. Dan di bawahnya, ia menulis satu kalimat yang kini menjadi motonya. Dari luka, lahir keberanian. Setelah keberhasilan menutup ratusan aplikasi pinjol ilegal dalam negeri, Reno mendapat tugas baru dari tim siber nasional. Ada pola transaksi mencurigakan, ratusan miliar rupiah mengalir ke rekening luar negeri melalui jaringan pinjol yang tampak sudah diblokir. Reno menemukan satu benang merah. Sebuah perusahaan bayangan bernama Vortex Capital Ltd, terdaftar di Singapura, tapi dijalankan dari sebuah apartemen di Jakarta Barat. Disitulah uang hasil bunga pinjol ilegal disalurkan ke luar negeri. Namun lebih mengerikan lagi, Vortex tidak sekadar menjalankan pinjol, mereka juga mengelola data pribadi jutaan warga Indonesia hasil kebocoran aplikasi ilegal. Kalau data ini dijual, itu lebih berbahaya dari uang, ujar Reno pada rapat timnya. Mereka menamai misi ini, Operasi Bayangan Digital. Dina, meski kini bekerja di koperasi, tetap membantu Reno secara sukarela. Ia menyadari bahwa beberapa aplikasi pinjol yang muncul lagi di pasar memiliki interface dan sistem pesan yang mirip, seperti buatan tangan yang sama. Ia menemukan satu pola aneh di dalam kode iklan aplikasi. Sebuah tanda kecil bertuliskan VX12. Reno terdiam. VX Vortex. Pola itu adalah jejak digital yang terlewat dari pemrograman otomatis. Mereka berhasil melacak server utama Vortex ke sebuah pusat data di Filipina. Tapi server itu menggunakan sistem enkripsi berlapis dan jalur VPN ganda yang hanya bisa ditembus dari dalam jaringan mereka sendiri. Reno tahu, untuk bisa menembusnya,
ia harus bekerja sama dengan seseorang dari dalam. Lewat forum daring anonim, Reno berhubungan dengan seorang whistleblower yang mengaku mantan karyawan teknis Vortex. Ia memakai nama samaran, Hantu. Aku tahu di mana mereka simpan data, tapi aku nggak bisa muncul di permukaan. Mereka awasi semua mantan pegawainya, tulis Hantu di pesan terenkripsi. Hantu memberi potongan kode akses dan peta jaringan server, tapi meminta satu hal sebagai gantinya, perlindungan identitas. Selama berminggu-minggu, Reno dan timnya bekerja dalam diam, menelusuri rantai transaksi kripto yang terhubung ke rekening perusahaan bayangan. Setiap kali mereka mendekati bukti konkret, jaringan Vortex memindahkan servernya ke lokasi baru. Seolah mereka tahu kita mengintai, ujar salah satu anggota tim. Reno mulai curiga, apakah ada mata-mata di dalam tim sendiri? Untuk menyusup lebih dalam, Reno memutuskan terjun langsung. Ia membuat identitas baru sebagai konsultan digital dan mendekati salah satu anak perusahaan Vortex di Jakarta. Di sana, ia bertemu Alina, seorang analis data yang tampak polos, tapi tajam matanya. Ia curiga pada Reno sejak hari pertama. Bapak bilang mau bantu audit keamanan, tapi kenapa banyak tanya tentang server cadangan kami? Tanya Alina dingin. Reno hanya tersenyum, saya cuma ingin memastikan datanya aman dari peretas. Namun malam itu, Alina mengirim pesan rahasia ke Hantu. Ada orang baru di kantor. Sepertinya bukan dari internal. Ternyata, Alina adalah Hantu, whistleblower yang selama ini membantu Reno dari balik layar. Reno akhirnya mengetahui identitas asli Hantu setelah ia nyaris tertangkap saat mengunduh data log. Alina menemuinya di parkiran bawah gedung. Kalau kamu benar dari tim siber, dengarkan aku, katanya cepat. Vortex bukan sekadar pinjol. Mereka punya proyek baru, Vindata 360, sistem pengumpulan data lintas negara untuk menjual perilaku finansial pengguna ke investor luar negeri. Reno tercengang. Mereka jual perilaku manusia seperti komoditas? Alina mengangguk. Dan targetnya Indonesia, karena tingkat literasi digitalnya rendah. Mereka sepakat bekerja sama diam-diam. Tapi sebelum bisa mengirim data bukti ke OJK dan kepolisian, server utama Vortex tiba-tiba mati total. Dalam sistem, muncul pesan singkat. VX tahu siapa kalian. Vortex mulai membersihkan jejak. Beberapa kantor bayangan ditutup, dan orang-orang yang tahu terlalu banyak menghilang. Reno dan Alina dipindahkan ke tempat aman oleh tim khusus. Namun Dina, yang tanpa sengaja masih berkomunikasi dengan salah satu korban pinjol, menemukan pola iklan baru di media sosial. Nama aplikasinya, CashGo. Logo dan desainnya berbeda. Tapi di dalam kodenya, tersimpan tag tersembunyi, VX13. Vortex belum mati, kata Dina lirih di telepon. Reno menghela napas panjang. Berarti babak baru dimulai. Operasi bayangan digital resmi diperluas menjadi misi regional bekerja sama dengan lembaga keuangan ASEAN. Reno dan Alina kini bekerja di bawah identitas rahasia, sementara Dina menjadi juru bicara publik untuk edukasi digital dan keamanan data. Tapi di balik layar, Reno tahu, jaringan seperti Vortex tidak benar-benar lenyap. Mereka berevolusi, berganti nama, berganti wajah, dan terus memangsa masyarakat yang belum siap. Di dinding ruang kerjanya, Reno menempel catatan kecil dari Dina. Selama masih ada orang yang buta akan keuangan digital, lingkaran itu belum terputus. Ia menatap layar penuh kode yang berderet cepat, lalu mengetik pelan. Trace VX13. Ini Tiate. Layar berganti hitam. Di sudut kanan bawah muncul satu kalimat kecil. Pertarungan baru saja dimulai. Epilog suara dari dalam jaringan. Narasi kembali ke Dina, beberapa bulan kemudian. Ia menulis artikel di media nasional berjudul, Uang Digital, Manusia, dan Bayangan. Di paragraf terakhir, ia menulis, pinjol bukan sekadar aplikasi, ia adalah cermin dari kesenjangan. Di satu sisi, kebutuhan. Di sisi lain, kerakusan. Dan di tengahnya, manusia yang berjuang untuk tetap waras di dunia yang semakin tanpa batas. Artikel itu viral. Tapi di kolom komentar, muncul satu pesan anonim. Tulisan yang bagus, Dina. Tapi Vortex belum selesai. VX14. Layar menutup. Dunia digital kembali hening, tapi di baliknya, badai baru mulai terbentuk. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share,
dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.